Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Wa asdaqal hadithi kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hasyirul ikhwani wa fatihillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kitab Ma'na Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najri rahimahullahu ta'ala. Tapi ini sesi yang ketiga dari pembahasan buku ini. Kita sudah terangkan ayat yang beliau bawakan dari surah An-Nahl ayat ke-36, penjelasan tentang awal kewajiban atas anak Adam, yaitu mengkafiri taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sub pembahasan yang kedua kita akan terangkan di sini tentang sifat kekufuran kepada taghut dan makna keimanan kepada Allah. Ya. Di buku panduannya di halaman 46 ya, di buku panduan yang cetakan As-Sunnah. Kalau di diktat itu di halaman yang keempat. Baik. Jadi ini rincian dari makna kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau akan rinci di sini dari uraian penafsiran para ulama seputar ayat-ayat yang berkaitan dengan keingkaran terhadap taghut dan sekaligus lawannya, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau akan sebutkan di sini 5 dari poin makna ingkar kepada taghut dan 5 dari poin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti semua ada 10. Ada 10 poin dari pembahasan yang kita akan kaji di malam hari ini. Baik. Ya, kata beliau rahimahullah taala, dilihat dari diktatnya. Fa amma sifatul kufri bit taghut fa anta ta'taqida butlana ibadati ghairillahi wa tatrukaha wa tubghidaha wa tukaffiru ahlaha wa tu'adiyahum. Adapun sifat keingkaran kepada taghut, ya, di cetakan lain ada kata fahuwa. Kalau di tadi yang kita baca langsung fa anta ta'taqida. Ya. Miripnya mananya, yaitu engkau meyakini akan batilnya ibadah selain Allah. Engkau meninggalkannya, engkau membencinya, engkau mengkafirkan pelakunya dan memusuhi mereka. Ya. Jadi perhatikan sini ada 5 poin ya. Ada 5 poin dari makna sifat kekafiran kepada taghut atau keingkaran kepada taghut. Ya. Yang pertama, anta ta'taqida butlana ibadati ghairillah, yaitu engkau meyakini batilnya ibadah kepada selain Allah. Nah, jadi ibadah kepada selain Allah tidak boleh kita meyakininya. Ya, dari agama-agama yang telah kita ketahui ya, kebatilan dari agama mereka. Nah, seperti orang-orang Nasara misalnya,
yang menyembah Nabi Isa alaihissalam, menyembah ibunya, menyembah Ruh Kudus, ya, itu merupakan dari kebatilan, dari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian orang-orang Yahudi, selain mereka menyembah Allah, juga menyembah selain Allah. Mereka sembah Uzair, mereka jadikan sebagai anak Allah. Itu juga dari ibadah yang batil. Ada juga agama-agama yang lain yang menyembah patung, menyembah pepohonan misalnya, ya. Ada juga yang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah jin-jin, orang-orang soleh, dan selainnya. Kita harus meyakini akan batilnya ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu dari poin yang pertama. Karena semua yang disembah selain Allah adalah kebatilan. Itu diterangkan di surah Al-Hajj ayat 62 oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Kata Allah, dzalika bi anna Allaha huwal haq. Yang demikian itu karena Allah dialah yang maha hak, yang maha benar. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Ya. Adapun apa yang mereka sembah selain Allah, itulah yang merupakan apa? Kebatilan. Ya. Jadi kita yakini batilnya peribadahan kepada selain Allah. Tidak boleh diyakini akan benarnya hal tersebut. Nah, karena ketika dia meyakini akan benarnya, itu berarti belum dia ingkar kepada tagut. Ya, kepada tagut. Dipahami ya? Nah. Kemudian poin yang kedua kata beliau, wa tatrukaha, dan engkau meninggalkannya. Ya. Jadi selain meyakini akan batilnya, dia tinggalkan ibadah selain Allah itu. Jangan dia dekati. Jangan dia dekati. Yang ketiga, wa tubghidaha, dan engkau membencinya. Ya. Engkau membencinya. Tidak boleh dia cintai dari peribadahan selain Allah, karena itu merupakan kebatilan. Wa tukaffiru ahlaha, dan engkau mengkafirkan pelakunya. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang beribadah kepada selain Allah, terserah apa yang mereka ibadahi, yang sudah kita bahas ya di kitab-kitab sebelumnya. Ada yang beribadah kepada para nabi dan rasul, ada yang beribadah kepada para malaikat, kepada orang-orang soleh, kepada jin-jin, pada matahari dan bulan, ya, pada pepohonan, bebatuan. Nah, jadi orang-orang yang beribadah kepada selain Allah itu hukumnya apa? Kafir. Ya. Wa tu'adiyahum, dan engkau memusuhi mereka. Engkau memusuhi mereka. Jelas ini ya? Karena seorang yang beriman kepada Allah, ya, mereka tidak akan cinta mencintai dengan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu diterangkan di surah Al-Mujadilah ya. Dilihat ayatnya di akhir surah Al-Mujadilah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Al-ayah. Kata Allah, engkau tidak akan dapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi sifat orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir diterangkan di sini. Ya. Engkau tidak akan dapatkan mereka itu, mereka saling cinta mencintai. Mereka mencintai orang-orang yang
memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun orang-orang itu dari ayah-ayah mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau keluarga-keluarga mereka, ya, tidak boleh dicintai. Walaupun dia orang-orang dekat, ya, dengan kita misalnya. Kalau mereka menjadi musuh Allah, musuh Rasul, tidak boleh dicintai, ya, tidak boleh dicintai mereka. Itu sifat dari keingkaran kepada taghut. Dipahami ya? Nah, ya. Kapan dia masih cintai orang-orang tadi itu misalnya, nah berarti belum betul dari imannya kepada Allah dan keingkarannya kepada taghut. Dipahami ya? Baik. Makanya dari hal yang pertegas dari makna al-kufur bit taghut, mengingkari taghut atau mengkafiri taghut. Ini dari kesimpulan dari penafsiran para ulama seputar ayat-ayat yang mengharuskan untuk mengingkari taghut, mengkafiri taghut. Jadi yang pertama tadi, dia meyakini akan batilnya ibadah kepada selain Allah. Yang kedua, apa tadi? Dia tinggalkan hal tersebut. Yang ketiga, dia membencinya. Yang keempat, dia mengkafirkan pelakunya. Dan yang kelima tadi, apa? Dia memusuhi mereka. Ya. Jadi jangan ada yang masih ragu akan kafirnya orang-orang Nasara, misalnya kan? Kafirnya orang-orang Yahudi, ya. Kafirnya orang-orang yang beragama selain Islam, ya. Mereka itu orang kafir. Yang bilang mereka ini saudara kita, mereka juga agama yang benar misalnya. Nah, boleh seperti itu ya. Kalau dia punya keimanan kepada Allah dan dia mengingkari taghut, maka ya tadi sudah diterangkan apa dari konsekuensinya. Jadi tadi sudah diterangkan apa itu makna keingkaran kepada taghut dengan 5 poin tadi ya. Nah, sekarang beliau jelaskan kebalikannya, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa amma ma'na al-imani billah, ya, fa anta ataqida anna Allah huwal ilahul ma'bud wahdahu duna man siwa wa tukhlisa jami'a anwa'il ibadati kulliha lillah wa tanfiyaha an kulli ma'budin siwa wa tuhibba ahlal ikhlas wa tuwaliyahum wa tubghidha ahla syirki wa tu'adiyahum. Ya. Ini makna keimanan kepada Allah. Kata beliau, yaitu engkau meyakini bahwasanya Allah adalah sembahan yang disembah semata, ya, tanpa ada selainnya. Engkau mengikhlaskan seluruh jenis ibadah semuanya untuk Allah. Ya, kemudian engkau meniadakan, menafikan dari seluruh yang disembah selain Allah. Engkau mencintai orang-orang yang mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah, ya, memberikan loyalitas kepada mereka, kecintaan, dan engkau membenci pelaku kesyirikan dan memusuhi mereka. Ya, ini 5 poin juga dari makna keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, engkau meyakini ya bahwasanya Allah yang disembah semata. Jelas ya? Tanpa ada selainnya. Ya. Karena tadi kan sudah diterangkan di ayatnya. Yang disembah selain Allah itu adalah apa? Kebatilan. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Ya. Jelas ya? Ini yang pertama. Dari mana iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau meyakini bahwasanya Allah itu adalah sembahan yang hak semata, tanpa ada selainnya. Yang kedua, kata beliau, engkau mengikhlaskan
seluruh jenis-jenis ibadah itu, ya, semuanya untuk Allah, ya. Karena agama ini adalah agama yang didasari dengan apa? Keikhlasan. Siapa yang beribadah kepada Allah dia tidak ikhlas, maka tidak akan diterima apa? Ibadahnya. Ala lillahi dinul khalis. Diterangkan di surah Az-Zumar ya, ayat ketiga. Ketahuilah hanya milik Allah amalan yang ikhlas itu. Ada juga ayat yang lain yang sudah sering kita baca di surah Al-Mujadilah, di surah Al-Bayyinah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Ya, tidaklah mereka diperintah kecuali agar ya menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama itu hanya untuk Allah semata. Jelas ya? Ya. Ini dari poin yang kedua. Engkau mengikhlaskan seluruh jenis ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata beliau, engkau menafikan ya. Nah, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ya, jadi tidak boleh ditetapkan. Ketika dia dengar ada yang disembah selain Allah, ditolak semua. Ya, dinafikan, ditiadakan. Ya, ini dari konsekuensi dari mana la ilaha illallah yang sudah kita bahas ya. Nah, karena ibadah itu hanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Itu di surah Al-An'am ya, ayat 162 sampai 163. Kata Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya milik Allah, Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada syarikat baginya. Ya. Jadi ternafikan semua ibadah itu kepada selain Allah. Seluruhnya milik Allah. Seluruhnya hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Demikianlah aku diperintah, ya. Dan aku dari orang yang paling pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Baik. Kemudian poin yang keempat yaitu engkau mencintai orang-orang yang mengikhlaskan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini kebalikan dari yang sebelumnya kan? Kalau tadi sebelumnya dia apa? Dia membenci ya pelaku kesyirikan. Kalau ini dia cintai orang yang bertauhid. Dipahami ya? Jadi kalau orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya mereka tidak mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Mungkin dari kebalikan dari apa yang sudah diterangkan. Dia mencintai dari orang-orang yang mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kelima diterangkan tadi, ya, membenci dari pelaku kesyirikan dan memusuhi mereka. Ini tadi mirip ya dengan makna keingkaran kepada taghut. Baik. Ayatnya sudah kita bacakan tadi di surah Al-Mujadilah. Jelas ini ya. Baik. Ya, ulangi tadi ya, dari mana iman kepada Allah. Ini kesimpulan dari penafsiran para ulama seputar ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah ini. Jadi ketika dia dikatakan beriman kepada Allah, yang pertama dia meyakini bahwasanya Allah itu yang disembah semata, tidak ada selainnya. Yang kedua, dia ikhlaskan seluruh jenis ibadah hanya untuk Allah. Ya, ibadah itu kan banyak macam sudah kita terangkan. Ada ibadah hati, ibadah lisan, ada ibadah anggota tubuh, ada ibadah harta. Ya, dia tinggalkan hal yang diharamkan. Itu semuanya dia
peruntukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Diikhlaskan ibadah tersebut. Yang ketiga, dia menafikan, meniadakan dari segala yang disembah selain Allah itu. Ya, tidak boleh ada ibadah di situ ya. Yang keempat, dia mencintai orang-orang yang ikhlas, ya, yang bertauhid dan memberikan wala kepada mereka, loyalitas. Dan yang kelima tadi, dia membenci pelaku kesyirikan, ya, dan memusuhi mereka. Jelas ini ya. Baik. Mungkin dari mana-mana iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ditulisnya dari poin-poinnya. Ya, karena poin-poin ini dari kesimpulan beliau dari penafsiran ayat-ayat seputar masalah keingkaran kepada tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi ingat di sini ada satu poin yang kita ingatkan ya. Diterangkan juga oleh para ulama dalam masalah ini. Iya. Seorang ketika dia dikatakan dia membenci orang kafir, musuhi mereka, itu tidak menafikan ya dari kita misalnya berlaku adil kepada mereka. Seorang ketika dia berbuat baik kepada orang kafir, itu kan bukan berarti dia apa? Dia cinta. Ya. Contoh misalnya, ada orang yang punya tetangga orang kafir misalnya, seperti orang Nasara atau agama yang lain. Apakah boleh dia zalimi tetangganya misalnya? Tidak boleh dia zalimi ya. Ya, tetangganya masuk rumah misalnya sebagai tamu. Apakah dia usir? Hah? Orang kafir ini bertamu di rumah. Diusir? Hah? Tidak ya, tidak boleh. Itu kan ada syariat, kita muliakan tamu. Tidak dibedakan di situ apakah dia muslim atau apa? Kafir. Ada hadis-hadis memuliakan tetangga. Tidak dibedakan di situ apakah dia muslim atau apa? Atau kafir. Itulah ada ayat yang lain diterangkan di surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 oleh Allah Subhanahu wa taala. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah, Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian. Apa yang tidak dilarang di situ? Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kalian berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat apa? Adil. Sampai kepada orang kafir misalnya, ahlul kitab. Kita berlaku adil kepada mereka. Jangan dizalimi. Dipahami ya? Baik. Ini dari keislaman. Ya. Jadi Islam selalu berada di pertengahan antara jalan orang yang ekstrim dengan jalan orang yang apa? Yang menyepelekan. Ada orang ekstrim. Ada ayat-ayat yang mereka salah paham. Iya. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah katanya. Dan perangi mereka sampai tidak terjadi lagi apa? Fitnah, kesyirikan. Jadi ketika lihat orang kafir di jalan, dia mau ingin bunuh. Ya. Ini orang apa? Orang ekstrim namanya. Ya. Ada juga orang yang menyepelekan, bergampangan sekali. Ya, orang kafir dijadikan teman, misalnya kan, jadikan sahabat, ya, yang sangat setia sama dia misalnya. Itu orang yang apa? Yang menyepelekan, bergampangan. Nah, kalau dia Muslim yang benar akidahnya, bagaimana caranya tadi? Jadi sudah diterangkan. Dia benci orang kafir, tapi tidak menafikan apa? Berlaku adil dan berbuat baik kepada apa? Mereka. Ya.
Dibedakan di situ ya, antara berlaku adil, berbuat baik dengan apa? Dengan mencintai mereka. Itu beda. Dia berlaku adil, berbuat baik, belum tentu dia apa? Dia cintai. Dipahami ya? Jelas? Itu dibedakannya dalam masalah ini. Baik. Itu dari jalan keislaman. Dia berada di pertengahan antara yang ekstrim dan yang bergampangan, yang menyepelekan. Pahami ini ya, dari mana-mana ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah. Ya, segera itu dari akhir majelis kita, insyaallah taala cukup. Insyaallah berikutnya kita akan terangkan dari hakikat agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, masih berkaitan dengan masalah ini juga. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kita tanya jawab sedikit sebelum masuk waktu. Kita coba mic supaya kita dengar suaranya. Hah? Bagaimana? Bahwa dia juga bersedih karena si kafir ini meninggal. Ya, orang kafir itu tidak boleh kita apa? Kita sedih ya ketika dia meninggal. Lihat ketika Firaun dan bala tentaranya meninggal, mati. Apa ayatnya diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim? Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu. Langit dan bumi tidak menangisi mereka. Iya. Ketika Firaun apa? Mati dan bala tentaranya. Jadi kalau lihat misalnya ada orang kafir mati, apalagi dia kalau tokoh misalnya, ya. Nah, maka itu jangan kita bersedih. Ya. Harus kita apa? Kita bersyukur. Karena sudah meninggal apa? Orang-orang yang menjadi tokoh dalam apa? Kekafiran. Baik, mungkin sudah waktu ya kita akhiri majelisnya. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.